Shalom semua warga kerajaan. Knowledge is power. Knowing is more powerful. Kenapa Tuhan Yesus jadi satu pribadi yang begitu secure, begitu hebat, begitu kuat? Kalau kita tahu bagaimana ada 5 pertanyaan manusia yang semua orang tanya. Pertama, siapa saya ini? Yang kedua, saya berasal dari mana? Apa yang saya bisa lakukan di bumi ini? Dan setelah ini saya pergi kemana? Sebab itu pertanyaan yang dicari oleh semua kepercayaan di dunia. Kita lihat Yohanes 13 ayat 3. 1-3 ya. Sementara sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti yang senantiasa mengasihi murid-muridnya, demi sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan ayat kedua berbicara tentang Yudas. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia adalah putra daripada seorang bernama Simon, dan Iskariot mengatakan dia berasal dari kota Keriot. Tapi arti nama yang lain adalah dia ini tukang kunci. Tukang kunci kok suruh megang peti persembahannya, kan ya aneh loh saudara ya. Nah, kita lihat di sini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita dilahirkan kembali, kita mengalami seperti Tuhan Yesus. We know our origin. Kita tahu aslinya kita dari mana. Kita tidak berasal dari Venus ataupun dari mana, atau planet Krypton. We came from heaven. Roh kita nih loh berasal dari Tuhan. Dan saudaraku, serangan paling banyak adalah pada identitas. Yesus telah tahu bahwa dia adalah putra sang Bapa. Perhatikan, dia Allah putra, menjadi putra Allah, kembali menjadi Allah putra. Karena itu sudah berpindah dari bumi ini. Karena itu dia tahu salah satu purpose yang pertama, anak domba Paskah. Ya, di Paskah kan disembelih. Dia adalah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk menebus dosa sisi dunia. Missionnya akhirnya accomplished, tercapai. Dan kita tahu bagaimana dia akan beralih kepada Bapa. Tidak bergentayangan di mana-mana. Saudaraku, banyak orang bingung, nanti kalau setelah sini saya kemana nanti. Ada yang percaya nanti saya jadi kambing, saya akan jadi kucing. Tapi kita tahu kita berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu pada Yesus. Dan melalui Tuhan Yesus, we can do great things. Karena itu saudara, jadilah pribadi yang secure. Karena saudaraku, musuh daripada tidak mengenal Bapa adalah roh yatim. Saudaraku, banyak di dunia ini orang tidak mengerti. Karena dia punya Bapa, Bapaknya tidak berfungsi dan belum kenal dengan Bapa di sorga. Kita tidak mengajarkan agama, kita memberitakan bahwa Yesus datang untuk to build a family. Amen. Karena itu kalau kita doakan, kita panggil Abba. Bapa yang di sorga itu bukan yang jauh, tetapi yang punya hubungan dengan kita. Jadi pribadi yang secure, dan kita tahu jawabannya. What we can do. Kalau diurapi Roh Kudus, penuhi. Biar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Yesus berjanji, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Bahkan perkara yang lebih besar. Percaya perkataan Yesus. Dan firman Allah mengatakan dia beralih dari dunia ini. Kalau kita meninggal pun, kita masuk dalam kekekalan. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Begitu hebatnya kalau kita tahu kebenaran ini. God bless you. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam dunia sekuler, ada penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi tertentu kepada orang-orang tertentu karena orang-orang tersebut telah melakukan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Contoh, kalau ada orang yang punya karya musik yang luar biasa, maka orang itu dapat dipastikan dia akan mendapatkan penghargaan Grammy Award. Grammy Award adalah satu piala penghargaan yang diberikan kepada mereka yang berkiprah di dunia musik. Tapi cuma satu yang dapat. Yaitu yang paling hebat.
yang paling luar biasa. Kalau dalam dunia perfilman bukan Grammy Award. Dalam dunia perfilman mereka akan mendapatkan yang namanya Oscar, piala Oscar. Itu diberikan kepada mereka yang lihai di dalam berakting. Tapi kalau dalam dunia sains, ilmu pengetahuan, lain lagi. Penghargaan yang diberikan adalah Nobel. Diberikan kepada mereka yang punya satu karya berdasarkan ilmu pengetahuan dan itu berbicara menyangkut kebutuhan orang banyak. Boleh dikatakan itu kebutuhan dunia dan ilmu sains yang ditemukan oleh orang ini itu sanggup menjawab kebutuhan dunia. Nah, itu adalah hal-hal dari dunia. Bagaimana di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah ada penghargaan yang Tuhan berikan buat mereka-mereka yang sudah melakukan pencapaian-pencapaian yang luar biasa? Apakah ada? Mari kita melihat ada seorang yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa dia? Dia adalah Stefanus. Kisah 7 ayat 55 dan 56 mengatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mari kita mau teliti dari ayat ini. Pernyataan apa yang sedang mengatakan bahwa Stefanus mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Tuhan kita? Perkataan apa di sini? Dari ayat 55 dan 56. Ada satu pernyataan yang sedang menyingkapkan, tersirat bahwa Tuhan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Stefanus. Apa? Pernyataan itu adalah pada waktu Stefanus melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Baca Alkitab. Yesus di surga itu, dia berdiri atau duduk? Duduk. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku pergi kepada Bapa dan duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapa duduk di sebelah kanan takhta. Tapi pada waktu Stefanus meninggal, posisi Yesus tidak duduk. Posisi Yesus berdiri. What the meaning dengan Yesus berdiri? Apa maksudnya? Apa artinya Yesus berdiri? Mari kita lihat diri kita. Kalau sekarang MC mengatakan, saudara-saudara, mari kita menyambut kedatangan Bapak Presiden kita. Apa yang akan kita lakukan waktu kita duduk? Duduk apa berdiri? Diri. Mari kita memberikan sambutan kepada Bapak Wali Kota Malang yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita. Apa yang kita lakukan? Berdiri. Jadi kalau ada orang duduk dan kemudian dia berdiri, ini sedang berbicara apa? Orang tersebut sedang memberikan penghargaan, penghormatan kepada yang siapa? Kepada yang lagi disambutnya. Yesus sedang memberikan penghormatan. Yesus sedang memberikan penghargaan yang begitu tinggi sampai dia harus berdiri. Dia Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Alkitab mengatakan segala kuasa baik yang di langit, di bumi, di atas bumi, di bawah bumi,
itu sudah diserahkan kepada dia. Tapi dengan begitu pun dia masih berdiri dan menyambut Stefanus. Ayo kita belajar. Ada apa dengan Stefanus kok sampai Yesus memberikan penghargaan yang begitu tinggi? Kira-kira awake dhewe nanti sok emben kalau kita dipanggil Tuhan, kira-kira apakah Yesus akan berdiri menyambut kita? Apakah Yesus akan memberikan penghargaan kepada kita? Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak suka diberi penghargaan. Betul apa enggak? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak suka diberikan penghormatan. Enggak akan ada. Semua suka. Mari kita belajar dari Stefanus. Bagaimana dengan Stefanus? Ada apa dengan Stefanus? Kenapa Stefanus? Kok bisa Stefanus mendapatkan penghargaan ini? Padahal siapa Stefanus? Bukan siapa-siapa. Stefanus bukan rasul. Stefanus bukan raja. Stefanus bukan pejabat. Stefanus bukan apa-apa. Kedudukannya juga biasa-biasa aja di dalam dunia, bukan dunia persilatan, di dalam dunia perpelayanan. Gak ada apa-apanya ibaratnya. Tapi dia dapat penghargaan. Yuk kita belajar. Pada waktu saya mempelajari ayat-ayat ini. Pada waktu saya mulai merenungkan, sebenarnya saya bolak-balik sih baca ayat ini ya. Kan setahun habis satu kitab, setahun habis satu kitab. Jadi ya wes bolak-balik baca ayat ini. Ya baca ya kayaknya gak ada sesuatu yang bagaimana. Tapi tahun ini pada waktu saya membaca ini, saya terus terang tergugah hati saya. Ono opo kok Yesus berdiri. Jadi saya mulai meneliti kenapa sih Stefanus ini. Ada beberapa hal, minimal saya menemukan hal-hal ini di dalam diri Stefanus yang membuat Yesus itu harus memberikan penghargaan kepada dia. Mau nggak mau memberikan penghargaan, luar biasa ya. Saya tidak tahu kalau orang lain juga mendapatkan yang lain lagi dari apa yang saya dapat. Tapi minimal ini yang saya dapatkan dari perenungan saya mengenai ayat-ayat ini. Yang pertama yang saya mendapatkan adalah Stefanus adalah orang yang bersedia melayani Tuhan di dalam bentuk apapun. Apa sih kerjaannya si Stefanus? Kalau kita tahu, yuk. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Pelayanan apa yang diambil diterima oleh Stefanus? Stefanus itu mengambil, ditawarin, terus mengambil terhadap pelayanan apa? Bagiin sembako buat janda-janda miskin. Cuma bagiin sembako. Kepada siapa? Kepada janda miskin. Padahal Stefanus siapa? Stefanus itu adalah orang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Untuk nyari jabatan yang penting aja. Gereja sekarang majelis, penatua, ketua ini golek sing penuh dengan Roh Kudus, wangel ora eram. Ini udah penuh dengan Roh Kudus, kok yo meleketek. Pelayanannya cuma apa? Bagiin sembako
buat janda-janda miskin. Lihat. Sementara orang-orang sekarang sedang berlomba-lomba mendapatkan jabatan-jabatan yang mentereng, mendapatkan jabatan-jabatan yang wow, mendapatkan posisi-posisi yang dilihat orang. Stefanus yang katanya penuh dengan roh itu, dia mengambil jabatan yang gak dilihat. Cekutekannya, wong-wong miskin. Orang-orang yang kalau gak dikasih sembako gak iso urip. Orang-orang yang gak dikasih beras, gak dikasih minyak, yo gak makan. Paceklik nih, cekutekannya, apa cekutekannya gitu. Pelayanannya itu seputarannya dia, bukan seputaran orang-orang yang hebat. Gak, orang yang apa? Orang miskin, orang yang gak punya apa-apa, orang yang gak akan mungkin bisa membalas apapun yang dilakukan oleh Stefanus. Karena apa? Miskin, gak punya apa-apa. Lah wong buat makan aja gak ono, opo meneh sing liyane. Yang kayak begini ini, kenapa Stefanus mau ambil? Yang menjadi persoalan kuncinya karena apa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Nek di mimbar, nek di bawah mimbar, gak mau sama sekali. Nek jabatannya ketua, wes cepet wes. Nek jabatannya gak ketua, alah. Berapa banyak orang, kita mau jujur aja. Bahkan di dalam gereja sendiri ada yang namanya money politik. Dalam pemilihan-pemilihan. Untuk mendapatkan jabatan itu sampai harus pakai uang. Aduh, padahal Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menerima jabatan yang boleh dikatakan tidak dilirik sama sekali oleh orang. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan tidak melihat hal itu. Sama sekali nggak lihat. Kalau kita tahu yang terpenting di dalam Tuhan, itu bukan apa yang dilihat mata. Itu berarti apa? Yang terpenting bukan apa yang kita melakukan. Yang terpenting bukan apa yang kita lakukan. Apakah kita di atas mimbar? Apakah kita di bawah mimbar? Apakah kita punya jabatan ketua? Apakah kita tidak punya jabatan ketua? Apakah jabatan yang terhormat atau jabatan yang tampaknya hina secara manusia? Yang penting bukan apa yang kita lakukan, tetapi yang terpenting adalah menjadi seperti siapa waktu kita melakukan semua itu. Karena Tuhan lihat hati. Enggak peduli apa yang kita lakukan. Enggak peduli apa jabatan kita. Enggak peduli apakah kita dicantumkan atau tidak dicantumkan nama kita. Enggak peduli. Yang Tuhan peduli menjadi seperti siapa waktu kita melakukan itu. Apakah waktu kita berdiri di mimbar yang terhormat ini, yang semua orang melihat, waktu kita melakukan ini, kita punya perasaan Esther gitu loh. Apakah kita punya perasaan hebat? Apakah kita punya perasaan superior? Apakah kita punya perasaan aku lebih penting, aku lebih pintar, aku lebih hebat, aku lebih dari segalanya. Itu sebabnya kenapa aku dipilih untuk ada di atas mimbar ini. Kenapa mesti aku yang harus memberikan kata sambutan di dalam acara-acara besar? Aku yang fasih lidah, makanya aku yang dipilih.
Di saat yang sama, pada waktu kita ada di tempat-tempat yang mungkin tidak dilirik oleh manusia. Mungkin nama kita nggak tercantum di dalam struktur. Waktu kita sedang melakukan itu, apa yang ada di dalam sini? Apakah kita melakukan itu dengan pernyataan, iya emang aku gak entos, emang aku gak punya pendidikan, aku SD gak lulus, moco ra iso, aku duduk koyo itu, lulusan luar negeri, sarjana S1, S2, S3, S4, S cendol, S sembarang kalir, wis tala koyo ngono, aku gak lapo-lapo. Waktu kita sedang melakukan itu menjadi seperti siapa? Apakah kita sedang merendahkan diri kita? Itu juga salah. Terlepas dari apapun yang kita melakukan. Yang terpenting yang Tuhan sedang melihat, apakah pada waktu kita sedang melakukan itu kita sedang mengatakan, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik buat engkau. Karena engkau layak menerima yang terbaik dariku. Karena apa? Karena engkau telah datang mati di kayu salib, memberikan keselamatan, mendamaikan aku dengan Bapa. Dan engkau adalah Allah yang saat ini sedang bersyafaat untuk aku. Dan engkau saat ini sedang menyiapkan tempat buat aku. Engkau yang saat ini mencurahkan rohmu di dalam kehidupanku. Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik buat engkau. Urusannya antara kita dengan Tuhan. Bukan dengan apa yang dilihat oleh mata. Gereja yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan mimpi untuk menjadi gereja yang besar. Jangan mimpi. Karena apa? Karena banyak yang gak mau. Kalau gak dipenuhi Roh Kudus banyak yang gak mau. Melakukan perkara-perkara yang kecil gak mau. Saya bersyukur saya ada mengembalakan gereja di Bali. Orang ini salah satu orang terkaya di Bali. Saya cukup menangis. Apa yang dia lakukan? Dia ada di persimpangan jalan. Panas. Saudara tahu Bali panas. Pakaiannya bagus. Kemeja, tangan panjang, rapi. Dimasukkan pakai belt, ikat pinggang, rapi. Pakai sepatu pantofel, rapi. Tapi dia ada di persimpangan jalan. Hanya untuk apa? Menunjukkan di sini gerejanya. Ayo sini. Parkirnya di sebelah sini. Itu yang dia lakukan. Tuhan gak lihat apa yang kita lakukan. Tuhan lihat menjadi seperti siapa waktu kita melakukan. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kita gak akan pernah bisa jadi besar. Kalau banyak orang yang gak mau melayani. Gereja yang besar juga tidak akan pernah bisa mempertahankan kebesarannya. Kalau mereka tidak dipenuhi dengan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Engkau isine gemeder karepe dhewe. Wis talah. Pemilihan ketua panitia untuk Natal. Berlomba-lomba mau jadi ketua panitia. Berlomba-lomba mau jadi ketua si acara. Tapi pada waktu ada pekerjaan yang mungkin sangat kecil. Hatinya terluka. Marah. Waktu diminta, gak usah sudah. Kalau memang gereja ini cuma kasih penghargaan aku cuma segitu. Ada banyak gereja lain. Dunia gak sedaun kelor. Maaf Pak, di gereja lain aku dapat posisi yang terhormat Pak.
Kalau di sini aku nggak dihargai, gak apa-apa, gak paten aku ning kene. Gimana mau jadi besar gereja yang seperti ini? Gereja yang seperti gereja yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Umatnya yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Cuma akan menjadi gereja yang akan ditertawakan oleh banyak orang. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pada akhirnya apapun yang dia sedang melakukan pelayanan, pasti dia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Orang kalau kerja dengan hati, dengan orang kalau kerja enggak pakai hati, hasilnya pasti beda. Pasti beda. Saya babar belas enggak suka tanaman. Belas enggak suka tanaman. Pak Gatut ngomong begini, nek kamu gak suka tanaman, gak usah rabi mbek aku. Saya nih sangat suka sama anjing. Karena saya dari kecil hidupnya dengan anjing. Saya bilang, nek sampean gak suka dengan anjing, gak usah nikah mbek aku. Jadi masing-masing kita ngotot. Yang Pak Gatut gak suka anjing, yang saya gak suka tanaman. Tapi masing-masing ngotot. Pokoknya nek kamu gak izinkan di rumah ini ada tanaman, gak usah nikah mbak aku. Saya juga ngono, apa DE aja sing isa, aku juga isa. Pokoknya nek sampean gak mengizinkan aku bawa anjingku ning kene, gak usah rabi mbak aku. Wis, meopo. Tapi akhirnya ya sudah kita mengalah. Ya sudahlah, oke. Ya oke. Tapi lama-lama kelamaan, memang saya pada akhirnya karena dengan hati ya, ini bicara soal suamiku seneng soal tanaman. Karena seneng soal, saya mau belajar menyukai tanaman. Karena saya gak mau ngopeni gara-gara bojoku gini, Gatut Budiono gini, lah kayak gitu kan. Nanti pasti lihat tanamannya kering. Walaupun dikasih pupuk, walaupun disirami, pasti kering nih tanaman. Pasti gak bisa bertumbuh. Jadi saya rawat baik-baik. Aduh, itu yang namanya anggrek ya di rumah saya gendut-gendut. Bagus-bagus, tanaman saya hijau-hijau. Pak Gatut kalau sudah suruh piara kere begini. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kayak tukeran. Dia lebih ahli dari saya ngurus anjing, saya lebih ahli dari dia urusan tanaman. Karena pakai hati. Nek gak pakai hati ki gak iso. Kalau pakai hati pelayanan opo gak ono sing mecucu. Gak ono sing ikine dawa gak ono ya. Kalau kita melakukan pelayanan dengan hati, wes sembarang kalir puji Tuhan, haleluya. Seneng ngejak orang-orang, jemputin orang-orang, enggak dipecucui gitu loh. Ono apa cucu enggak ono kayaknya ya bahasa pecucu. Ya, enggak ono. Aduh, wis dikandani jam 9:30, lapo jam sakmene. Tuh jam 7:30. Kenapa 7:30 belum siap? Akhirnya orang yang dijemput besok lagi dijemput, gak usah awakmu jemput. Aku gereja pegel aku. Terus saya mulutnya gitu ngomyang aja. Hayalah. Kalau kita di sini penuh dengan Roh Kudus, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Itu sebabnya jadilah jemaat yang minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau bilang ya, dibaptis dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu bicara hal yang berbeda dengan dipenuhi. Waktu kita percaya Yesus Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi itu bukan berarti kita dipenuhi. Bicara dipenuhi itu bicara day by day. Bicara dipenuhi itu bicara setiap hari dalam hidup kita. Kita serahkan hidup kita dan kita minta Roh Kudus memenuhi kita dan memimpin kehidupan kita. Ini yang membuat pada akhirnya apa? Stefanus menjadi orang yang mindsetnya beda. Dunia mau mikir apa bodoh.
Pikiranku adalah pikiran Tuhan, yang mana Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, bukan apa yang penting yang kita melakukan, tapi yang terpenting adalah menjadi seperti siapa waktu kita melakukan semuanya itu. Yang kedua, hal yang kedua, kalau saya meneliti bahwa Stefanus itu hidup dalam firman Tuhan. Dari mana saya katakan bahwa dia hidup dalam firman Tuhan? Kalau kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-7, bagaimana waktu Stefanus ditanya, dia bisa jawab itu mulai dari A sampai Z. Dia mulai cerita Abraham, dia mulai cerita Yusuf, dia mulai cerita Musa, dia mulai cerita Daud, dia mulai cerita nabi-nabi, dia mulai cerita pencurahan Roh Kudus. Ini berarti apa? Dia tahu firman. Bukan sekedar ada orang-orang yang memang mungkin mengambil bagian di dalam pelayanan, tapi nggak pernah mocop firman. Ayo kita buka Hosea, di Hosea yo, gak roh. Ngajak ngomong ini, itu di mana, gak roh. Karena apa? Tidak baca Alkitab. Stefanus itu tahu firman. Bukan cuma sekedar tahu, dia juga merenungkan firman Tuhan. Dari mana saya katakan merenungkan firman Tuhan? Gak ada loh di Alkitab. Gak ada tulisannya di Alkitab. Tapi di Alkitab ditulis apa? Stefanus terkenal sebagai orang yang baik. Kalau dia orang baik, itu berarti apa? Berarti dia adalah pelaku firman Tuhan. Betul? Kalau cuma sekedar baca, sorry ya, baca bisa lupa. Baca, baca berapa? 5 pasal. Wah, luar biasa, hebring lah. Sehari bacanya 5 pasal. Oh, bukan apa-apa. Kalau itu dalam keadaan sibuk kalau 5 pasal. Kalau pas lagi liburan aku bisa 1 kitab baca. Wah, puji Tuhan, haleluya. Oh, puisine gak roh. Gimana mau jadi pelaku kalau gak merenungkan firman? Gimana bisa merenungkan firman kalau gak baca? Gimana suka baca kalau gak dipenuhi dengan Roh Kudus? Gak mungkin. Cuma orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang kesukaannya firman Tuhan. Berapa banyak? Siapa yang menciptakan mata kita? Siapa yang menciptakan mata kita? Tuhan. Kita gunakan apa mata kita? Instagram sembarang kalir delok, YouTube, Facebook, TikTok, wes lengkap kap komplit. Tapi nek moco Alkitab jan wis salah, gak usah tuku Valium, gak usah tuku obat tidur. Nek susah tidur moco Alkitab. Entar kan baru 3 ayat, 4 ayat kan wis kelep matane wis kayak pedes. Yang tadine 100 watt saiki karek 5 watt. Mari ngono. Obat tidur. Nah ini memang apa? Ya memang inilah kalau orang gak dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh tapi orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, dia pasti hidup di dalam firman. Dan bukan cuma hidup dalam bukan cuma baca firman tapi hidup dalam firman. Matius 7 ayat 21 mengatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang kan masuk dalam kerajaan surga,
Tapi apa? Tapi orang yang melakukan firman. Bukan orang yang kalau darah Yesus. Latanya puji Tuhan. Bukan sing koyok ngono. Bukan yang apa ya. Mobilnya atributnya Immanuel. Bukan yang rumahnya pagernya langsung ditulisin. Masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan yang kayak begitu. Bukan yang orang tatonya. Anak domba Allah, bayangin. Bukan yang kayak begitu. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, dialah yang empunya kerajaan Allah. Stefanus bukan cuma baca firman, bukan saja tahu firman, tapi dia menghidupi firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari sampai dia dikenal sebagai orang baik. Pokoknya, cobalah dengan segala kekuatan kita suka firman, gak kira berhasil. Mestalah. Karena keinginan dunia sama keinginan roh tuh beda. Keinginan dunia baca dalam nama Yesus. Baca Alkitab. Wah, yang apa Alkitab tuh ya, mulai Alkitab. Moro-moro toing ono notification. Ya, apalagi kita udah subscribe ada lonceng. Teng. Nah, metu wis. Tokohe metu stilu. Sak menit, sak nutul, sak menit. Lali moro-moro sak jam. Moro-moro lali nek lagi moco Alkitab. Nah itulah dunia, itulah daging. Jadi enggak bisa enggak kita mesti minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Menekan kedagingan kita dan yang muncul rohnya. Dan roh itu akan membawa kita kesukaannya kepada firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kita lihat. Stefanus itu hidup serupa dengan Kristus. Dari mana kita tahu dia hidup serupa dengan Kristus? Ayatnya pasal 7, Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-60 dikatakan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Lagi dilemparin batu, lagi dirajam batu. Stefanus doanya bukan Tuhan, tolong Tuhan. Bebaskan aku Tuhan. Enggak. Dia berdoa apa? Ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Bukankah ini sama dengan Yesus waktu mati di kayu salib? Dia mengatakan apa? Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Spakpo, Stefanus dengan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena penuh dengan Roh Kudus. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus inilah yang akan membawa kita menghidupi firman. Dan Roh Kudus inilah yang akan membawa kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus inilah yang akan membawa kita menjadi serupa dan segambar. Sebetulnya proyek besarnya Allah apa sih pada waktu manusia jatuh di dalam dosa? Begitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah punya satu proyek. Proyek besarnya sampai hari ini adalah apa? Mengembalikan rupa dan gambar Allah. Mengembalikan kemuliaan Allah. Nah ini cuma jadi kalau apa? Kalau kita menjadi serupa. Untuk kita menjadi serupa nggak bisa enggak, kita mesti hidup di dalam firman. Dan kita hidup di dalam firman nggak bisa enggak. Kalau apa? Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus. Itu sudah pasti. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Pernyataan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka plek ketiplek dengan apa yang Yesus mengatakan waktu di kayu salib.
Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka melakukan. Bodoh. Isaya. Sementara kita baru diusik sedikit aja. Mendidih di hati, tensinya 300 ya. Baru diusik sedikit. Halah, baru juga salaman, waktu salaman moro-moro sing nyalami menguk. Terakhir aku nginjekin kaki ini, terakhir aku. Lah ini loh Stefanus dirajam batu. Kenapa dia dirajam batu? Karena dia difitnah. Tapi pada waktu dia alami itu, nggak ada tuh pernyataan yang ngomong, rasakan kuasa Allah turunlah. Tapi nadanya beda, mulutnya beda, mimiknya beda. Kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus kan ngomongnya, rasakan kuasa Allah turunlah. Waduh, rasanya kuasa Allah turun. Beda kalau orang yang gak dipenuhi dengan Roh Kudus, gayanya sama, kata-katanya sama, mimiknya beda. Rasakan kuasa Allah turunlah. Wes awakmu ketabrak truk ning kono yo, tuh kuasa Allah dinyatakan. Wes awakmu loro, gak ono obate. Wes ya, rasakno awakmu. Beda nuansanya. Stefanus gak begitu. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Siapa yang dia? Roh Kudus. Roh Kudus. Kadangkala Roh Kudus itu dilupakan. Padahal saya mau mengatakan di dalam perjalanan kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, banyak orang yang cuma ingatnya cuma apa? Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita, kemudian dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia berkuasa. Titik sampai di situ. Cuma 2 event aja yang diingat. Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus mati, Yesus bangkit. Jadi yang diingat cuma apa? Kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Yang diingat cuma kasih, kuasa, kasih, kuasa, kasih, kuasa. Padahal ada 2 event lagi yang penting. Kenaikan dia ke surga. Waduh, itu bicara banyak kenaikan dia ke surga. Terus saya bisa ngomong lagi 2 jam lagi nih. Kalau kenaikan dia ke surga. Dan yang keempat bicara apa? Pencurahan Roh Kudus. Tanpa pencurahan Roh Kudus, kita nggak akan bisa sampai kepada kesempurnaan Ya kita sudah diselamatkan, ya kita sudah diselamatkan. Tapi tanpa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hati-hati. Bisa-bisa keselamatan kita hilang. Karena apa? Kita mulai mengikuti kedagingan kita dan kita tidak hidup dipimpin dengan Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran. Hati-hati. Jadi jangan dipikir, maaf, saya tidak punya paham sekali selamat, forever selamat. No. Kita diselamatkan, setelah kita diselamatkan, hidupi keselamatan kita. Dengan apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang benar. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa Yesus mendapatkan penghargaan yang begitu tinggi dari Bapa di surga? Karena apa? Dia setia. Dia pegang firman. Dia mau lakukan apa saja. Waktu dia hidup cuma dari anaknya tukang kayu. Dia hidup di kandang domba, dia mau lakukan itu. Matinya seperti kriminal, disalibkan. Dia lakukan itu semua sampai mati. Dan itu sebabnya
Bapa di surga memberikan penghargaan yang begitu tinggi, bahkan sampai kalau kita tahu ya, kita Filipi mengatakan segala kuasa diberikan kepada dia. Baik yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi diserahkan, dan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Bapa di surga memberikan penghargaan yang begitu tinggi kepada Yesus. Sekarang giliran kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Ini bukan bicara bahwa motivasi kita adalah penghargaan, bukan. Bukan karena motivasi itu. Tetapi saya cuma mau mengatakan bahwa apa? Pakai keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Dengan hidup penuh dengan Roh Kudus. Dan waktu kita hidup dengan penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang apa? Dapat menghidupi firman. Pada waktu kita dapat menghidupi firman, maka kita menjadi, karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada waktu karakter kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita bersedia melakukan pelayanan apapun juga. Karena Dia yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia mengambil rupa seorang hamba. Dan itu semua cuma dikerjakan oleh satu hal. Penuh dengan Roh Kudus. Kita akan tundukkan kepala.